Shalom, selamat pagi saudara. Pada renungan pagi ini saya akan beri judul Iman. Satu ayat yang saya ambil adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata iman, arti iman mungkin kita sudah hafal dan rasanya semua komunitas anggota Happy Soul Family ini pasti sudah mengerti apa itu iman. Tapi kalau kita berbicara soal iman yang di dalam diri kita, rasanya belum tentu semua orang itu akan memahami satu pengertian atau meremakan satu pengertian yang sama. Saya mengalami bahwa saya tahu bahwa segala sesuatu kalau kita lakukan dengan penuh dengan iman, pasti Tuhan juga bekerja. Tetapi ada satu hal di mana saya belajar hal baru soal iman ini. Dalam pekerjaan saya lebih dari 20 tahun terakhir justru selama ini saya saya bekerja dalam bidang yang membuat kita berpikir secara rasio, secara logika bagaimana dan harus apa yang dilakukan. Tetapi mengenai iman ini menjadi satu hal yang baru lagi buat saya secara pribadi, di mana saya belajar satu hal pada saat kejadian ini adalah terjadi saat saya kebetulan terlibat dengan Bapak Gembala pembicaraan mengenai sesuatu hal yang sedang beliau dan beberapa orang mungkin sebagian sudah tahu sedang digumulkan. Dan saat itu saya mengatakan bahwa kita harus berpikir juga, berhikmat juga secara logikanya harus bagaimana. Dan saat itu setelah selesai saya bicara, berhenti, tidak nunggu 1 menit atau berapa, langsung detik berikutnya Bapak Gembala langsung nyaut ke saya bahwa tidak bisa begitu, inilah yang namanya iman. Kita tahu saat ini kemampuan kita tidak ada, tetapi dengan iman kita Tuhan memampukan. Makanya saya teringat dengan satu ayat ini. Iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan, kita baru mengharapkan. Dan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sangat abstrak sebenarnya, tetapi itulah yang terjadi gitu. Saya belajar bahwa tidak semua logika itu dapat menyelesaikan atau dapat membuat keputusan-keputusan yang benar. Tetapi dengan iman kita berjalan untuk sesuatu yang lebih baik, yang akhirnya menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat positif gitu loh. Selama ini saya berpikir bahwa ya saya tahu saya punya satu mindset dalam pemikiran saya bahwa tidak ada sesuatu hal terutama dalam hal pekerjaan yang tidak dapat saya kerjakan. Dan saya punya tekad bahwa semua pekerjaan itu harus bisa saya selesaikan dan saya kerjakan selama pekerjaan itu bisa terlihat. Tetapi satu hal, saya juga berpikir bahwa tidak mungkin bahwa Tuhan memberikan sesuatu ujian, sesuatu masalah, sesuatu beban yang begitu besar sehingga kita tidak mampu dan kita akhirnya kalah. Saya dalam mindset pikiran saya bahwa segala sesuatu ujian atau permasalahan yang harus saya hadapi, yang harus saya kerjakan,
Kalau itu masih dapat saya tanggung, saya hadapi, artinya permasalahan itu pasti saya bisa atasi. Itu adalah pemikiran saya selama ini. Nah, itu memang satu hal dari bagian dari apa itu iman. Tetapi satu hal lagi di mana pada saat kita rencanakan atau melakukan sesuatu, di saat di awal hal itu akan kita lakukan, rencanakan, saat itu kita berpikir bahwa kita sudah berhasil melakukannya, itulah iman. Saya belajar dari satu hal perkataan Bapak Gembala yang sebenarnya sangat simpel dan nggak panjang-panjang, tapi saya nangkep satu hal bahwa ada sesuatu yang selama ini mungkin bukan tidak pernah saya lakukan, tetapi saya tidak terlalu meremehkan hal itu, karena dalam pemikiran saya selalu, terutama dalam pekerjaan itu, logis itu sangat kental yang saya lakukan. Dan kali ini benar-benar saya harus berubah, sehingga banyak hal dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan itu memang bukan dari logika dulu, tetapi iman kita seperti apa. Apa yang ada dalam hati kita untuk kita mencapai dari tujuan itu tersebut. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua, mari kita belajar bahwa iman itu bukan sekedar kita bahwa percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita segala macam, bukan sekedar seperti itu, tapi lebih besar dari itu dalam setiap aspek kehidupan, di mana kita benar-benar harus tahu bahwa pada saat kita punya iman, saat itu sebenarnya sebagian langkah, sebagian pekerjaan, dan sebagian masalah yang kita hadapi sudah terselesaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Roh Kudus, pimpin kami, berikan hati kepada kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau. Dan iman lebih lagi Tuhan. Seperti firman-Mu, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung Tuhan. Kami tahu setiap gunung-gunung permasalahan, setiap gunung-gunung apapun juga yang menghalangi Tuhan, langkah kami, pandangan kami, mindset kami Tuhan terhadap Engkau, yang menutup itu dalam nama Tuhan Yesus, lewat iman yang Kau berikan, itu tersingkirkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.